Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan, yaitu kelas 11. Materinya adalah mengenai persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini biasanya dibahas di kelas 11 semester pertama. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan dengan video kali ini kalian bisa memahami materi persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri. Oke, materi yang pertama yang akan dibahas pada video kali ini adalah mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Seperti yang sudah kita pelajari waktu di kelas 10, trigonometri ini ada 3, yaitu sin, cos, dan tan. Tapi sebetulnya ada 6 ya. Ada sekan, ada kosekan, dan kotangan. Tapi yang sering digunakan biasanya adalah sin, cos, dan tan. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sebetulnya sudut istimewa itu ada 5 ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90 derajat. Nah, untuk sin ya, nilai sin di sudut 0 derajat itu nilainya 0. Kalau sin di sudut 30 derajat itu setengah, sin di 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin di 90 derajat itu sama dengan 1. Silakan kalian hafalkan, ini sudut istimewa ya. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, sementara untuk cos dia kebalikan dari sin. Ya, jadi kalau tadi sin nilainya semakin membesar, tapi kalau cos semakin kecil. Nah, ini misalnya cos dari 0 derajat, dia cosnya nilainya 1. Sementara cos di 30 derajat itu nilainya setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi kebalikan dengan sin ya, cos itu. Jadi silakan kamu hafalkan untuk besar sudut istimewa untuk sin dan cos. Nah, di sini ada kolom tan. Nah, bagaimana sih caranya menghitung tan? Ini sebetulnya yang tan itu tidak harus kalian hafal karena mudah ya untuk menentukannya. Jadi kalau kalian cukup menghafalkan sin dan cosnya saja. Nah, kita langsung saja nih. Nah, menghitung nilai tan sudut istimewa. Nah, seperti yang dikatakan barusan, bahwasanya untuk nilai tan ini tidak harus dihafalkan. Kita bisa menentukannya dengan mudah ya. Misalnya nih, tan itu sama aja dengan sin dibagi cos, tan x sama dengan sin x dibagi cos x. Maka untuk menentukan nilai tan, misalnya tan 0 derajat, artinya dia sama aja dengan sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat, sama dengan 0/1. 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Nah, kita lanjut lagi hitung di sudut istimewanya. Tan 30 derajat itu sama aja dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Tadi kita sudah tahu sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Sementara cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, setengah dibagi setengah akar 3. Ini setengahnya habis ya. Dicoret, berarti yang atas sisa 1, yang bawahnya sisa akar 3. Jadi 1 per akar 3. Kemudian dirasionalkan. Dikalikan akar 3 dikali per akar 3. 1 dikali akar 3 tetap ya 1 akar 3, akar 3 dikali akar 3 jadi 3, makanya sisanya jadi 1/3 akar 3. Ini penulisannya bisa akar 3/3 atau 1/3 akar 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Tan 45 derajat itu sama aja dengan sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat, berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Kemudian tan 60 derajat. Tan 60 derajat juga sama. Sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat, yaitu setengah akar 3 dibagi setengah, sama dengan akar 3. Nah, sekarang yang terakhir adalah tan 90. Tan 90 derajat yaitu sama aja dengan sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat.
sin 90 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0. Maka tan 90 itu sama dengan 1 dibagi 0. Ingat, bilangan apapun dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan. Maka yang tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Oke. Jadi kalau kita lengkapi tabelnya. Nah, tan 0 tadi dapatnya 0. Tan 30 sepertiga akar 3, 1/3 akar 3. Tan 45 derajat 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 derajat tidak terdefinisi. Nah, tapi ini tidak harus dihafal semua, yang penting kamu hafal untuk yang sin dan cosnya saja ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, menghitung nilai sekan, kosekan, dan kotangan. Tadi seperti yang Bapak katakan, tidak hanya sin, cos, dan tan, tapi ada sekan, kosekan, dan kotangan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita akan pelajari juga. Sekan X itu sama aja dengan 1 per cos X. Maka kalau kita mau menghitung nilai sekan, nih contohnya sekan 30 derajat, maka dia sama aja dengan 1 per cos 30 derajat. Jadi sama dengan 1 dibagi cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. 1 dibagi setengah akar 3. Nah, terus kita rubah nih, kan 1/2 dikali akar 3, maka akar 3-nya dikalikan dengan pembilang. Maka 1 dikali akar 3 jadi akar 3/2. Ya. Jadi 1 per akar 3 dibagi 2. Sama dengan, nah kemudian ini ingat aturan perkalian pecahan, aturan pembagian pecahan. Jadi ketika pembagian itu bisa ditukar jadi perkalian. Syaratnya dengan si penyebutnya dibalik jadi 2 akar 3 ya. Jadi penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut 1 dikali 2 akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Nah, kemudian ini dirasionalkan. Setelah sama dengan 2 akar 3 dirasionalkan dengan dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan 2 dikali akar 3, 2 akar 3 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka jadinya 2/3 akar 3. Atau bisa penulisannya 2 akar 3 per 3 gitu ya. Ini sama aja ya. Ini untuk sekan, berarti kita dapat sekan 30 derajat itu sama dengan 2/3 akar 3. Nah, yang lainnya silakan kamu bisa hitung sendiri ya, untuk di catatan kamu ya. Oke, sekarang lanjut kosekan X. Nah, ini kosekan X itu sama aja dengan 1 per sin X. Ya, maka kosekan 30 derajat itu sama aja dengan 1 per sin 30 derajat. Sin 30 sama dengan 1/2, maka 1 dibagi 1/2 sama dengan 2. Maka kosekan 30 derajat itu nilainya 2. Nah, sisanya silakan kamu cari sendiri ya. Oke, lanjut lagi kotangan X. Kotangan X itu sama aja dengan 1 per tan X. Maka kalau kita hitung nilai kotangan 30 derajat, itu sama aja dengan 1 per tan 30 derajat. Tadi kita sudah hitung tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Maka jadi sama dengan 1 per 1/3 akar 3. Kemudian kita kalikan nih, 1/3 dikalikan akar 3, berarti akar 3-nya dikalikan dengan pembilangnya, jadi akar 3 per 3. Jadi 1 per akar 3 per 3. Nah, aturan pecahan lagi kalau pembagian jadi dikali, tapi yang penyebutnya dibalik posisinya ya. Jadi 3 per akar 3. 1 dikali 3 per akar 3 sama dengan 3 per akar 3. Kemudian dirasionalkan lagi. Akar 3 yang bawah 3 dikali akar 3, 3 akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 jadi 3, jadi penyebutnya 3. Nah, ini 3/3 itu sama aja dengan 1. Maka kotangan 30 derajat itu sama dengan akar 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kuadran pada trigonometri. Nah, kuadran pada trigonometri ini ada 4 ya. Yang sebelah kanan atas ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. 180 derajat sampai 270 derajat. Oke.
Nah, untuk di kuadran dari kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat. Oke. Nah, pada kuadran pertama ini nilai sin, cos, dan tan itu positif semuanya ya untuk di kuadran pertama. Nah, sementara di kuadran kedua sin saja yang positif, sisanya cos dan tan-nya berarti bernilai negatif. Nah, sementara untuk kuadran ketiga tan-nya yang positif, kuadran keempat cos-nya yang positif ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari waktu kelas 10, tapi kita mengulang lagi ya supaya lebih memahami. Oke. Kalau tadi kita sudah bisa menghitung, sudah tahu nilai sin, cos, dan tan di kuadran pertama kan tadi. Sudut istimewanya dari 0, 30, 45, 60, 90 itu semuanya di kuadran pertama. Lalu bagaimana cara menghitung nilai trigonometri pada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Nah, yang ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana menghitung nilai trigonometri pada kuadran 2, 3, dan 4? Nah, untuk kuadran kedua, nah ini misalkan sin alfa itu sama dengan 180 dikurangi alfa. Cos alfa juga sama. Cos alfanya sama dengan min cos 180 dikurangi alfa. Tan alfanya sama dengan min tan 180 dikurangi alfa. Nah, ini alfanya di sini dia berarti besar sudutnya yang ada di kuadran 2, yaitu dari 90 sampai 180. Contohnya misalkan 150, 170, 160 itu berada di kuadran kedua. Maka rumusnya jadi kalau untuk sin 180 dikurangi alfa. Ingat tadi disebutkan bahwa di kuadran kedua itu yang positif hanya sinnya saja, cos dan tan-nya dia bernilai negatif, makanya jadi min cos 180 dikurangi alfa, min tan 180 dikurangi alfa. Nah, untuk kuadran ketiga bagaimana? Untuk kuadran ketiga yang kita gunakan adalah rumusnya misalkan sin alfa, alfanya di sini dia di kuadran ketiga misalkan 210 misalkan ya. Itu sama dengan min sin 180 ditambah theta. Ya, bukan ditambah alfa lagi tapi ditambah theta. Nah, 180 ditambah theta dia harus hasilnya jadi alfa ini ya. Nah, maka dia sama nilainya sama dengan min sin theta. Nah, untuk cosnya, cos alfa itu sama dengan min cos 180 ditambah theta sama dengan min cos theta. Oke, tan alfa sama dengan tan 180 ditambah theta sama dengan tan theta ya. Ini kuadran ketiga yang positifnya hanya tan-nya saja, sin dan cosnya dia negatif semua. Oke, lanjut lagi untuk kuadran keempat, sin alfanya sama dengan min sin 360 dikurangi alfa, cos alfanya cos 360 dikurangi alfa, tan alfanya min tan 360 dikurangi alfa. Kalau di kuadran 4 berarti alfanya dari 270 sampai 360. Kuadran ketiga tadi 180 sampai 270. Oke, supaya lebih jelasnya lagi kita lanjut saja ke contoh soal. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 150, cos 225 derajat, tan 300 derajat. Oke. Kita akan jawab coba satu-satu ya. Nah, ini untuk sin 150 derajat tadi rumusnya sin itu 180 dikurangi alfa. Berarti kan si alfanya 150 ya. Maka nilai sinnya itu sama aja dengan sin 150 ini sama aja dengan nilai sin 180 dikurangi 150. Hasilnya adalah sin 30 derajat. Nah, kita sudah ketahui sin 30 itu hasilnya sama dengan 1/2 atau setengah ya. Jadi nilai dari sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Itu kuadran kedua. Jadi nilai sinnya positif ya. Kalau cos berarti dia hasilnya jadi negatif. Oke. Nah, sekarang cos 225 derajat. Nah, 225 derajat ini dia artinya ada di posisi kuadran ketiga. Maka rumusnya karena dia cos,
Ingat kuadran ketiga itu yang positif hanya tannya saja, berarti min cos, rumusnya tadi 180 ditambah theta. Nah, tetanya di sini 45 derajat. Dari mana? Nah, 45 derajat ini berarti kan 180 menjadi 225 itu lebihnya berapa? 45 derajat, maka si tetanya adalah 45 derajat. Jadi 180 ditambah theta harus jadi alfanya. Maka 180 ditambah 45 jadinya 225. Nah, maka cos 225 ini nilainya akan sama dengan min cos 45 derajat atau cos theta. Seperti tadi rumusnya. Sama dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2. Oke. Sekarang yang C, tan 300 derajat. Nah, untuk rumusnya, untuk tan di kuadran keempat, 300 derajat kan di kuadran keempat ya. Maka tannya harus bernilai negatif. Jadi min tan, nah rumusnya tadi 360 dikurangi alfa. Berarti 360 dikurangi 300 sama dengan min tan 60 derajat. Sama dengan min akar 3. Tadi kita sudah dapat 60 derajat itu sama dengan akar 3 ya. Sampai sini kalau misalnya masih bingung silakan kamu buka lagi rumus yang tadi ya. Atau bisa bertanya juga di kolom komentar atau di Google Classroom yang sudah disediakan. Oke. Lanjut lagi. Untuk contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari sin 60 derajat ditambah cos 330 derajat. Terus sekan 45 derajat dikurangi tangan 60 derajat. Oke. Untuk menjawabnya, pertama yang A, sin 60 derajat ditambah cos 330 derajat. Sin 60 kita tahu setengah akar 3. Sekarang cari cos 330. Cos 330 itu di kuadran keempat. Kuadran keempat cosnya positif, berarti 360. Rumusnya kan 360 dikurangi alfa, berarti 360 dikurangi 330. Ya. Sama dengan cos 30 derajat. Nah, cos 330 ini sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 kita tahu setengah akar 3 ya. Jadi cos 330-nya setengah akar 3. Jadi sin 60 derajat ditambah cos 330 derajat itu sama aja dengan setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Ini karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa dijumlahkan. Jadi 2/2 akar 3. 2/2 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya akar 3. Ya. Jadi hasil dari sin 60 derajat ditambah cos 330 derajat itu sama dengan akar 3. Oke. Sekarang kita jawab soal yang B-nya. Oke. Nah, yang B-nya sekan 45 derajat dikurangi kotangan 60 derajat. Oke, pertama kita cari dulu nilai sekan 45 derajat. Nah, sekan 45 derajat itu sama aja dengan 1 per cos 45 derajat. Cos 45 derajat kita tahu hasilnya setengah akar 2. Maka jadi 1/2 akar 2. Ya. Nah, kita kalikan, akar 2-nya dikalikan ke satunya, jadi 1 per akar 2/2. Ingat perkalian ya. Maka dia jadi pembagian. Kalau pembagian dirubah jadi perkalian, maka si penyebutnya jadi pembilang. Pembilangnya jadi penyebut. Jadi 2 akar 2. 2 akar 2 dikali 1 jadi 2 akar 2 ya. Kemudian dirasionalkan. Dikali akar 2 per akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ini tetap 2 kali akar 2. Jadi 2/2 itu sama dengan 1. Jadi akar 2. 1 kali akar 2 tetap akar 2. Jadi sekan 45 derajat itu hasilnya akar 2. Sekarang kita cari yang kotangan 60 derajat. Kotangan 60 derajat itu sama dengan 1 per tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu tadi kita juga sudah hitung sama dengan akar 3 ya. Jadi 1 per akar 3.
kemudian dirasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan 1 per akar 3 kali akar 3, akarnya hilang jadi 3. Ini yang atasnya akar 3 tetap. Jadi 1 per 3 akar 3. Ini untuk kotangan 60. Nah, maka sekan 45 derajat dikurangi kotangan 60 derajat sama dengan akar 2 min dikurangi 1 per 3 akar 3. Samakan dulu penyebutnya. Jadi misalnya penyebutnya 3, di sini akar 2 itu penyebutnya 1, berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikalikan akar 2, jadi 3 akar 2. 3 dibagi 3 jadi 1. 1 dikali akar 3 jadi akar 3. Ya. Jadi jawabannya 3 akar 2 dikurangi akar 3 per 3. Oke, itu contoh soal yang kedua. Nah, ini silahkan latihan soalnya dikerjakan ya di buku catatannya. Silahkan nanti dikumpulkannya via Google Classroom ya, yang sudah disediakan. Oke, ini ada 2 soal ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Oke, jadi untuk hari ini, di video kali ini, mudah-mudahan kalian bisa menentukan nilai dari trigonometri ya, di semua kuadran, tidak hanya di kuadran 1 saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.